Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Azahra dari kelas X6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang olahraga atletik. Yang pertama, sejarah atletik. Secara etimologis, istilah atletik berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata atlon yang artinya perlombaan atau kontes. Atletik ini awalnya dipopulerkan oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada tahun 490 sebelum Masehi ditetapkan perlombaan pertama, yakni maraton atau lari jarak jauh di Yunani. Atletik ini merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama sekitar abad 776 sebelum Masehi, di mana pada saat itu event satu-satunya adalah perlombaan lari atau step. Yang kedua, cabang-cabang atletik. Atletik ini dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, olahraga jalan. Ada jalan cepat, jaraknya 5.000 meter dan 10.000 meter. Yang kedua, lari. Ada lari jarak pendek, jaraknya 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang kedua, lari jarak menengah, jaraknya 800 meter, 1.500 meter, dan 3.000 meter. Yang ketiga, lari jarak jauh, jaraknya 5.000 meter, 10.000 meter, dan 42,195 km untuk maraton. Yang ketiga adalah olahraga lompat. Ada lompat tinggi galah, lompat jauh, dan lompat jangkit. Yang keempat adalah olahraga lempar. Ada lempar cakram, tolak peluru, lontar martil, dan lempar lembing. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek merupakan salah satu nomor lari di mana peserta berlari dengan kecepatan penuh dengan tempo waktu yang pendek atau dengan waktu yang singkat. Lari jarak pendek ini disebut juga dengan sprint. Sprint ini jarak tempuhnya 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Tujuan dari lari jarak pendek ini adalah untuk memaksimalkan kecepatan horizontal yang dihasilkan oleh dorongan tubuh ke depan. Yang keempat adalah tahapan-tahapan yang ada dalam lari jarak pendek. Yang pertama, start yang digunakan dalam lari jarak pendek adalah start jongkok. Start ini adalah persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerak lari. Jadi tujuan dari start ini adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Start jongkok ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, start pendek. Start pendek ini digunakan seorang pelari yang memiliki kaki pendek. Yang kedua, start menengah itu digunakan untuk pelari yang memiliki kaki sedikit panjang. Dan start yang ketiga adalah start panjang. Digunakan seorang pelari yang memiliki tubuh tinggi dan memiliki kaki yang panjang. Yang kedua dalam tahapannya adalah yang harus kita perhatikan dalam lari jarak pendek. Yang pertama, start yang digunakan adalah start pendek. Yang kedua, kita harus mendengarkan aba-aba yang diberikan oleh pelatih atau guru ketika kita sudah dalam posisi start. Aba-aba yang digunakan biasanya siap, sedia, ya, atau suara pistol. Yang ketiga, posisi kita condong ke depan dan lengan tangan kanan ke arah dagu dan siku kita ditekuk. Yang keempat, frekuensi kaki kita adalah menggunakan tolakan dan yang digunakan dengan kaki ujung. Dan yang kelima adalah saat kita melangkah usahakan selebar dan secepat mungkin. Dan yang keenam, usahakan otot leher kita rileks saat sedang berlari. Dan tahapan yang ketiga adalah saya akan menjelaskan 3 cara memasuki garis finish dalam lari jarak pendek. Yang pertama, masuki garis finish dengan memutar badan. Gerakan ini dengan memutar salah satu bahu ketika kita hendak mencapai garis finish. Yang kedua, memasuki garis finish dengan membusungkan dada. Gerakan ini hampir sama dengan memutar badan, tapi gerakan ini dengan membusungkan dada ketika kita hendak mencapai garis finish. Dan yang terakhir adalah memasuki
memasuki garis finish dengan berlari. Nah, gerakan ini sangat tepat dilakukan pelari ketika lawan kita berada jauh di belakang, dan gerakan ini sangat bagus untuk dilakukan untuk mencapai garis finish. Sekian presentasi kita. Maksud saya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.